Nanti pada datang bawa sih. Selamat pagi Pak Gita. Gimana Pak persiapan Musda 3 ini? Oke, ya kita sudah persiapkan dari hari kemarin Sabtu sampai malam kita menyiapkan dari backdrop, fasilitas bendera Ataka dan semuanya. Teman-teman juga telah mempersiapkan sampai malam. Mudah-mudahan acaranya sukses. Thank you. Khusus Pak? Ya, kalau kami sih, saya dari Humas ya persiapannya mulai dari kepesertaan ya, dan juga sponsor-sponsor yang ada yang alhamdulillah hari ini kita bisa terselenggara nih, partisipasi kerjasama dari ibu-ibu sekalian sehingga Humas ya bergerilyanya masif. Sip. Bu Lina? Boleh. Ada yang mau disampaikan Bu? Untuk Musda ini persiapannya luar biasa kompak dan semoga bisa berjalan sampai dengan akhir, tidak ada kendala dan bisa mencapai apa yang kita jadi cita-citakan. Halo, nanti ketemu dengan saya sebagai MC di acara hari ini. Jangan lupa stay tune terus sampai akhir. Kita lihat siapa pemimpin DPD PPNI Tangsel berikutnya. Semoga berjalan lancar, tidak ada kendala lagi. Nanti saya ada di sidang ketiga LPJ. Oke. Hai, kebetulan saya seksi konsumsi, memfasilitasi teman-teman agar tidak kosong perutnya. Wah, ini yang paling penting ya. Warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Hari ini tanggal 26 Januari 2025 akan diselenggarakan Musda ketiga DPD PPNI Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan di Musda yang ketiga ini menghasilkan pemimpin yang kreatif ya di era undang-undang kesehatan yang baru, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terima kasih. Awas slip gaji nanti. Pak Henry. Jangan panik dan jangan mengambil kembali barang yang tertinggal. Bagi wanita yang menggunakan sepatu hak tinggi, harap dilepas. Berjalanlah dengan teratur, tutup hidung dan mulut dengan tangan dan kain untuk menghindari gas beracun. Segera berjalan melalui pintu keluar, mengikuti arah jalur evakuasi menuju titik kumpul Rumah Sakit Sariasi Ciputat yang berada di sebelah selatan. Prioritas saya hormati, mohon izin saya akan memimpin doa beragama Islam. Bagi bapak ibu beragama lain dipersilahkan menyesuaikan.
diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Ketua DPD PPNI Kota Tangerang Selatan periode tahun 2025 sampai 2030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPW Provinsi Banten, Bapak Haji Sayuti, alhamdulillah beliau bisa hadir meskipun sempat WA tidak dulu, tapi beliau alhamdulillah bisa hadir. Yang saya hormati, di sini ada sesepuh dari PPNI Kota Tangerang Selatan, Ibu Siti Rohmani, alhamdulillah beliau sudah bisa hadir. Terima kasih Ibu. Yang saya hormati narasumber kita dari DPP PPNI kita, Bapak Ahmad Effendi, alhamdulillah beliau juga bisa hadir dari pagi ya. Jadi saya belum hadir, beliau hadir ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Yang saya hormati rekan-rekan Ketua DPD Provinsi Banten, alhamdulillah sini Kabupaten Serang sudah hadir, terima kasih Pak. Nanti kita mancing bareng ya, belum sampai. Ojo Kendor juga hadir, Kota Serang. Beledok sekarang. Beledok ya, udah ganti. Kemudian terima kasih kepada Lebak juga, ini teman setia saya juga bisa hadir. Kemudian Kabupaten Tangerang ya, Pak Habibie, beliau sedang melakukan suratan massal, nggak bisa hadir ya, jadi dipanggilkan. Kemudian mana lagi yang ada ya? Kabupaten yang lain? Tangerang sudah, Kabupaten sudah, berarti 3 ya. Kota? Oh, kota ya. Oke, kota, Pak Rijal, ada ya. Kemudian rekan-rekan Ketua DPK dan pengurusnya Kota Tangerang Selatan yang saya cintai, mudah-mudahan masih mencintai saya, khususnya para ibu-ibu, macam-macam jangan. Pertama-tama saya mengajak kita selalu bersyukur kehadirat Ilahi. Pada hari ini kita masih dipanjangkan usia dalam kondisi yang sehat, sehingga bisa kumpul ya. Kalau nggak ada acara seperti ini, kadang-kadang kita jarang kumpul ya. Rekan-rekan semua, kita tahu bahwa tema yang diangkat adalah berkaitan dengan undang-undang kesehatan yang baru. Kita kalau menganalisis sistem yang ada di PPNI ini sebetulnya luar biasa bagusnya ya. Jadi hierarkisnya bagus, sampai ketika DPK kita memiliki database yang cukup bagus sehingga mudah dalam membina, mudah dalam melindungi. Pokoknya dari database yang ada dan yang secara konsep sangat bagus sekali ya. Tapi sekarang sudah mulai tidak digunakan ya saya kira, karena mahasiswa yang lulus pun tidak masuk lagi sekarang, termasuk mahasiswa saya ya. Jadi memang hukum saat ini ya, jadi bukan hanya megang regulasi, semuanya dipegang, tapi hukumnya tidak. Jadi teman-teman sekarang, jadi ke depan kita kalau masih situasinya seperti ini, kita akan sulit mengidentifikasi seluruh anggota yang ada di Tangerang Selatan khususnya dan di Indonesia, karena para lulusan baru, lulusan baru sudah tidak lagi masuk ya ke sistem. Jadi kita susah nih, kita tidak tahu di Tangsel itu ada berapa SDM yang ada ya. Kemudian kalau terjadi permasalahan ya, masalah sekarang itu pemerintah pusat semua diambil pemerintah pusat, tetapi ketika masalah sehat, masalah hukum itu lepas semua. Jadi Tangerang Selatan sudah diuji berkali-kali menghadapi masalah hukum. Terakhir kemarin, alhamdulillah ada Pak Effendi yang membantu. Masih semangat ini. Coba saya minta yel-yelnya Kota Tangerang Selatan apa? Tangerang Selatan apa itu? Cerdas,
semua Tangsel gitu kan, apa mau ngikutin kan harus sejalur gitu kan, harus ada koordinasi antara lembaga dengan pemerintahnya. Ya, nanti mau seperti itu. PPNI Kabupaten Kota Tangerang Selatan. Nah, coba kita untuk berdiri dulu deh, biar semangat. Ya, sebentar. Ini sudah hadir semua 24 DPK. Siap, Pak Rijal silakan maju di depan. Nah. Selamat datang Pak Rijal. Keretanya kelewatan ke atas Butung katanya. Balik lagi. Ya. Ditungguin di stasiun. Oke, siap. Kalau saya bilang semangat pagi, pagi, luar biasa, selalu semangat, gitu ya. Oke. Terus nanti kalau saya bilang PPNI Kota Tangerang Selatan, cerdas, modern, religius. Apa? Orang Tangerang Selatan nggak hafal. Oke, siap. Semangat pagi. Luar biasa. Selalu semangat. Oke. Ulangi. Karena masih ada yang belum tangannya, mulutnya masih diam. Apakah sedang mempelajari atau sedang punya telinga? Oke, semangat pagi. Luar biasa, selalu semangat. Oke. PPNI Kota Tangerang Selatan. Oke, tepuk tangan untuk PPNI Kota Tangerang Selatan. Silakan untuk duduk kembali. Ini kalau dilihat saya ini daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Tangerang Selatan dengan tema peningkatan produktivitas dan peran organisasi profesi dalam era Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ketua DPW PPNI Provinsi Banten beserta seluruh jajaran, kemudian yang saya hormati Pak Ketua DPD PPNI Kota Tangerang Selatan, para ketua-ketua DPD yang sempat hadir beserta jajaran di seluruh Provinsi Banten, para seluruh ketua DPK PPNI se-Kota Tangerang Selatan, tidak lupa pula yang saya muliakan para sesepuh PPNI di Kota Tangerang Selatan. Karena sesepuh untuk melihat perkembangan. Dan sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya sebelum memulai materi, sebelumnya minta maaf ke Pak Ketua DPW karena tadi Pak Ketua DPW kaget ada saya. Biasanya di luar daerah. Kau bisa hadir di sini gak kabarin. Saya kira sudah koordinasi karena sudah begitu cepat dari DPD Kota Tangerang Selatan Pak Karyadi langsung disposisi oleh Bu Sekjen ke saya. Saya kira ada koordinasi dengan berkat Pak Sayudi juga nih, Ketua DPD untuk segera hadir. Nah, terkait tentang kehadiran saya di sini sebenarnya tugas saya di DPP yang pertama adalah selaku anggota Departemen Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Kemudian yang tugas pokok saya di DPD sejak tahun 2018 di DPP itu adalah sebagai sekretaris Badan Pemantauan Hukum PPNI yang secara khusus sebagai bahan kelengkapan daripada PPNI khusus untuk menangani permasalahan-permasalahan perawat yang berhadapan dengan hukum dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PPNI baik dari tingkat DPD, di tingkat DPK, di tingkat DPW terkait dengan persoalan-persoalan teknis misalnya
di wilayah misalnya ada membeli aset, tiba-tiba ditipu oleh notaris misalnya, kemudian sudah melakukan perjanjian, tiba-tiba ada yang menggugat PPNI. Nah, itu tugas keseharian saya di DPP. Tetapi profesi saya sehari-hari juga bukan lagi sebagai perawat, tapi sudah murni sebagai lawyer, sebagai advokat sejak tahun 2014. Kurang lebih pengalamannya baru 10 tahun. Nah, terkait tentang ini saya akan coba untuk memberikan sedikit pengalaman terkait tentang bagaimana sih perkembangan bantuan hukum atau perlindungan hukum itu kepada tenaga keperawatan akhir-akhir ini, baik sebelum pasca Undang-Undang 17 maupun saat undang-undang yang lama ada Undang-Undang 38 tentang keperawatan, Undang-Undang tenaga kesehatan, Undang-Undang praktik kedokteran, Undang-Undang. Nah, baik, saya selanjutnya. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya hadir ini pasti ada yang bertanya kalau misalnya teman-teman, kasus apa lagi ya di Kota Tangerang? Karena sudah kehadiran saya itu identik dengan kasus. Sejak barang bantuan hukum itu dicetuskan tahun 2018 sampai 2024, kurang lebih kita sudah menyelesaikan 42 kasus perawat yang berhadapan dengan hukum. Sudah 42 kasus se-Indonesia, data se-Indonesia sejak tahun 2018. Nah, terakhir ini tahun 2025 masuk salah satunya di Tangerang Selatan. Ini kan kita advokasi lebih lanjut di bulan Maret, mudah-mudahan selesai dilakukan penghentian pendidikan. Kan lebih identik dengan rumah sakit, tetapi bagaimana kami di luar dari rumah sakit? Jadi fasilitas layanan kesehatan itu ada 4. 1 rumah sakit, 2 puskesmas, klinik, sama praktik mandiri. Ambulans 118 itu merupakan fasilitas layanan kesehatan atau bukan? Itu dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ketiga DPD PPNI Kota Tangerang Selatan dengan ini dibuka. Saya pimpinan sidang atas nama Karyadi, kemudian anggota Hendrik Sekretaris. Terima kasih. Agenda kita kali ini adalah pengesahan forum. Jadi dari catatan yang hadir yang menggunakan sekitar ada 24 DPK di Kota Tangerang Selatan, yang hadir adalah 21 DPK yang sudah menyerahkan mandat. Secara ini sah ya, dilanjutkan. Setuju? Lebih dari 50%? Setuju. Kemudian agenda yang kedua adalah membahas tentang jadwal acara ya. Ini nanti dibuatkan secara simbolis ya, berarti penyerahan palu sidang sebagai syarat bahwa sidang pleno ketiga akan dimulai. Megangnya gimana gitu loh, Bu? Maunya aja sih. Iya, bersih banget ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Karyadi. Silakan Bapak Catur, Ibu Sispa dan Bapak Kirim menempati tempat yang telah disediakan. Beserta jajarannya, Ketua DPD
Kota Tangerang Selatan. Sebenarnya ya, jadi sesepuh ya dia, sesepuh. Pak Reksa, izin Pak, waduh Pak Reksa sama Ibu di belakang nih, izin Bapak Ibu ya. Agenda di pleno 3 sebelumnya sidang saya ambil alih. Di pleno 3 sebelumnya saya mau perkenalkan dulu nih, sebelahnya kayak cerdas banget Pak perkenalannya. Tadi mohon maaf Pak, revisi untuk yang sekretaris itu Bapak kirim, untuk yang anggota Bu Siswa. Izin untuk saya memimpin sidang pleno 3 itu laporan pertanggungjawaban pengurus DPD PPNI Kota Tangerang Selatan periode 2019-2024 kepada Pak Karyadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang yang saya hormati, izinkan saya menjelaskan tentang laporan pertanggungjawaban periode 2019 ya, sampai 2024 ya. Oke, mungkin berapa menit waktu yang diperlukan atau yang disediakan? 10 sampai 15 menit. Oke, singkat ya. Oke, next. 2023. Saya mulai dari 2023. Jadi ketika di awal saya menjadi ketua DPD PPNI Kota Tangerang Selatan, waktu itu perubahan yang diusulkan adalah tentang sistemnya. Alhamdulillah dengan bantuan bagian Infocom kita yaitu Pak Hendy, kebetulan ada beliau ada di sini ya. Itu sangat efektif sekali. Cuman ketika terjadi perubahan undang-undang yang baru ya, itu menjadi tidak digunakan ya. Tapi alhamdulillah pada saat itu semua keperluan anggota baik mau bikin SIP maupun rekomendasi apapun cepat ya, jadi tidak perlu ketemu saya, langsung ter-ACC dengan baik ya. Itu masa lalu ya. Kemudian ini tahun di penghujung acara tahun 2024 kalau salah ya, jadi lupa. Inilah kegiatan POP yang dihadiri oleh wali kota, kepala dinas provinsi dan kepala dinas kesehatan Kota Tangerang Selatan ya. Kita mengadakan pekan olahraga perawat ya. Jadi perawat fungsinya sebagai promosi kesehatan dalam bidang kesehatan, tentunya kita harus tunjukkan bahwa kita juga mampu memberikan contoh yang baik khususnya dalam bidang olahraga ya. Jadi ini tempatnya di WDH ya gitu ya. Oke, next. Ini adalah HKN bulan apa ya? Bulan 11 ya? 11 ya. 11 kemarin kita mengisi acara di hampir setiap HKN ya, setiap tahun. Oke, next. Kemudian ketika dari Dinas Kesehatan mengadakan kegiatan pekan PIN maupun apapun selama 1 bulan atau selama beberapa minggu, kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat ya. Oke, next. Kemudian kita juga melakukan pembinaan pada perawat-perawat yang tunggal yang kerjanya di puskesmas ya, di dinas puskesmas, dengan melakukan pelatihan atau melakukan penilaian. Oke, next. Kemudian juga di dalam setiap event bahwa kita selalu hadir dalam bidang kesehatan. Oke, next. Bapak Karyadi. Bapak Karyadi. Bapak Karyadi yang dicalonkan dari 21 DPK yang berjumlah semuanya di Tangsel 24. Yang hadir hari ini 21 DPK. Semuanya mencalonkan Bapak Karyadi. Sudah otomatis
kita aklamasi Bapak Karyadi terpilih sebagai Ketua DPD PPNI Kota Tangerang Selatan periode 2025-2030. Orangnya mana? Kami 21 DPK. Kalau Bapak berhenti nanti Bapak bingung mau ngapain nih Bapak. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah memberikan dukungan. Sebenarnya sih saya ikut tur aja ya, jadi nggak terlalu berpolitik. Cuma karena saya lihat harapan teman-teman masih berlanjut dan mudah-mudahan program yang dari DPP yang berupa apa tadi? Banyak Pak. Mantap. Khususnya itu asuransi hukum ya. Oh iya. Asuransi hukum itu sebetulnya bentuknya iuran tadi ya. Iya. Ada yang lain, mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik sehingga rencana tahun keempat rencana yang beasiswain SD waktu itu ya, itu kan terhalang karena anggarannya. Tetapi dengan demikian Tangsel sudah berhasil melanjutkan dari D3 sebanyak ada 40 ya. Ada 40 orang dan S2 membuat program walaupun S2-nya nggak jadi sama DPD, tapi alhamdulillah ada beberapa ini kita dilanjutkan ke S2 perawatannya. Terima kasih. Untuk itu saya bersedia Pak. Komisariat memiliki hak suara terdiri dari 3 orang setiap komisariat. Yang ketiga, utusan pengurus kabupaten atau kota memiliki hak suara 3 orang. Yang keempat, utusan Dewan Pertimbangan memiliki hak suara 1 orang. Yang kelima, peninjau tidak memiliki hak suara. Yang keenam, pengurus DPD setelah dimisioner dan telah memperoleh mandat sebagai utusan tetap memiliki hak suara. Ini tata caranya tadi ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karyadi, Ketua DPD PPNI Kota Tangerang Selatan periode 2025-2030. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rumah Sakit Sari Asih Ciputat yang sukses menyukseskan dan mensupport seluruh kegiatan DPD PPNI Kota Tangerang Selatan. Terima kasih banyak. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sari Asih Ciputat berkah, berkah, berkah. Ya siap, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke, semangat Pak Karyadi. Siap, 1, 2, 3. Terima kasih Pak. 2, 3. PPNI Kota Tangerang Selatan.